warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kudrat dan iradatnya hingga kita masih bisa menjalankan segala aktivitas hingga saat ini, hingga detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat disertai salam semoga tetap selamanya tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertepatan di bulan Ramadan ini, tentunya kita sebagai manusia sering mempertanyakan, apa aja nih kira-kira feedback untuk kita jika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka dari situlah kita mesti memahami hikmah apa aja sih yang akan kita dapatkan saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Di antara sekian banyak hikmah yang banyak sekali tentang bulan suci Ramadan ini dalam pelaksanaan saumnya, ternyata bisa dirangkum menjadi 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, puasa atau saum di bulan suci Ramadan ini akan mengajarkan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang lemah lembut, dan tentunya bisa menakar mana yang perlu dikatakan dan mana yang tidak perlu dikatakan. Karena kita diberitahu salah satu hadis Rasulullah SAW yang di dalamnya berkata bahwa jika kita dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang sia-sia, perkara-perkara yang menimbulkan fitnah, dan tidak meninggalkan yang menimbulkan maksiat, maka puasa kita tidak akan diterima atau sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min shaimin, puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Maka dari situlah berangkatnya umat muslim mulai memahami, oh ternyata di bulan suci Ramadan ini saya harus bisa mengendalikan diri, lebih pintar untuk mengendalikan apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita lakukan. Kalau biasanya sebelum bulan suci Ramadan masih suka banyak gibah, masih sering berbicara hal-hal yang tidak perlu dengan teman-teman, dengan keluarga, sanak saudara. Oh, inilah bulan Ramadan, momentum yang tepat untuk saya mulai menakar diri saya. Apa aja nih kesalahan yang harus saya kurangi agar puasa saya tidak menjadi puasa yang sia-sia. Itulah hikmah di bulan suci Ramadan yang pertama, mendidik kita, membelajarkan kita agar menjadi manusia yang lebih mengendalikan dirinya. Selanjutnya yang kedua, hikmah dari puasa bulan suci Ramadan ini menjadikan pribadi kita pribadi yang sabar. Kenapa sabar? Terkadang kita sering kegeeran di bulan suci Ramadan. Kita katanya mungkin lagi naik-naiknya ya imannya. Kenapa kok gitu? Ya karena saya lebih merindukan azan maghrib. Padahal bukan imannya yang naik, tapi memang itulah kebahagiaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka disebutkan juga di dalam sebuah hadis bahwa ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, bahagia saat menyambut buka puasa, azan maghrib yang dinamakannya tadi. Dan yang kedua adalah kebahagiaan yang datang dalam hati kita saat menyambut datangnya bulan suci yang baru, yaitu bulan Syawal atau Lebaran. Di sini kita sangat berbahagia, entah buka puasa atau buka Lebaran. Kedua momentum ini adalah momentum yang luar biasa besar dan sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim yang ada di seluruh pelosok dunia. Nah, maka dari itu, di sini kita belajar untuk sabar. Karena ternyata segala yang kita harapkan, segala yang kita lakukan, itu tidak lepas daripada kesabaran, dan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika saja kita lebih sabar untuk tidak berpasangan dengan orang-orang yang bukan mahram,
maka Allah menjanjikan pada kita nanti di surganya Allah kita akan dibersamakan dengan para bidadari yang cantik bagi laki-laki dan dengan pemuda-pemuda yang gagah bagi perempuan. Karena di surga itu tidak ada jomblo, dan jomblo tidak akan ada yang di surga, karena semua orang yang masuk surga akan mendapatkan pasangan terbaiknya masing-masing. Hanya buah dari kesabaran. Tapi terkadang kita sebagai manusia sering lupa dan sering tidak kuat menahan kesabaran itu, sehingga apa yang seharusnya nanti menjadi hadiah kita malah diambil sekarang oleh kita. Jadi tidak akan terasa istimewa lagi kalau nanti. Itulah hikmah puasa bulan suci Ramadan yang kedua. Dan yang ketiga, puasa di bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih mencintai anak yatim, mencintai duafa, mencintai orang miskin. Bahkan setingkatan Rasulullah SAW saja berdoa di setiap sholatnya, ya Allah, bersamakanlah hambamu ini bersama orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Kenapa demikian? Karena orang yang miskin, orang yang fakir akan dipermudah hisabnya. Kenapa dipermudah? Karena mereka tidak banyak yang harus diperiksa. Diibaratkan jika kita datang ke sebuah toko atau supermarket. Jika kita belanja banyak sekali barang, maka saat mau keluar dari supermarket tersebut, kita harus memeriksakan barang satu persatu dan membayarnya terlebih dahulu untuk bisa keluar lagi. Berbeda halnya dengan orang yang masuk dan langsung shock dengan harga di dalamnya, sehingga tidak membeli apa-apa. Maka saat keluar pun, beliau terbukti tidak membawa apa-apa dan langsung aja keluar. Tidak usah ada yang diperiksa. Itulah perbedaannya antara orang yang banyak sekali hartanya di dunia dengan orang yang tidak memiliki banyak harta. Bukan berarti kita berdoa terus-terusan untuk menjadi miskin. Tetapi dengan harta kita yang seadanya, dengan harta kita yang secukupnya ini, bisakah kita berbagi? Bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang mampu kita berikan. Maka disitulah letak keistimewaan setiap manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hikmah dari bulan puasa ini sebagai ajang mempelajarkan diri kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.